1+1 itu nggak sama dengan 2. Kayaknya nggak bisa ya, kok khawatir, takut, grogi, biayanya sangat mahal. Kita boleh nge-planning, itu pasti nggak akan bisa. Kesal-kesal ya, sedih-sedihnya, cuman semua tuh karena Tuhan Yesus tuh jadi kreatif director untuk hidup aku sih. Salib diberdirikan, tiba-tiba jatuh ke depan. Dua, satu sisi excited, akhirnya Balai Samudra lagi, meskipun banyak tantangannya. Kedua, grogi dan khawatir dan takut. Dua sisi yang berbeda, karena kita melihat setiap kali kami ada acara di Balai Samudra, jemaat itu antusias, ya. Apalagi praise party, jemaat yang tua-tua, om-om, tante-tante, mereka lompat-lompat, itu sangat-sangat membuat saya excited. Dan setiap kali di Balai Samudra, banyak jemaat yang sudah lama mereka nggak hadir. Banyak Kristen Paskah, Kristen Natal, Kristen Napas istilahnya. Hanya muncul Natal dan Paskah, mereka datang dan akhirnya mereka setelah lama nggak ke gereja, mereka akhirnya mau datang lagi ke gereja. Itu sangat-sangat exciting, ya. Untuk semua tim, kayaknya biasanya yang kami di tempat yang nggak seberapa besar, akhirnya kami bisa di satu tempat yang isinya 3.000 orang. Itu sangat-sangat exciting sekali. Tapi satu sisi, biayanya sangat mahal. Preparationnya sangat-sangat kompleks. Sehingga itu membuat khawatir, takut, grogi, itu ada. Awal mula kami bahkan belum memastikan, hanya baru wacana pakai Balai Samudra, itu pun saya sudah mikir, saya sudah ada kalkulasi dalam pikiran saya. Aduh, kok kayaknya gak bisa ya, kok kayaknya gak nuntut ya kali ini ya. Tapi puji Tuhan, ya, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dapatnya cuman excitingnya, ternyata grogi dan takutnya tidak terbukti. Tuhan mencukupkan semuanya. Puji Tuhan. Ada dua. Yang pertama waktu, dan yang kedua dana. Waktu karena kami akhirnya memutuskan untuk mengadakan acara di Balai Samudra itu kurang lebih 1-2 bulan sebelum acara. Baru kami firm. Waktu untuk prepare semua, cari vendor, tim kreatif, itu kerjanya nggak sampai 2 bulan. Jadi waktu itu cukup jadi masalah, cukup jadi tantangan. Tapi sekali lagi, Pastor Andrew selalu suka tantangan. Ya, semakin tantangannya besar, semakin tantangannya, oh ini 2 bulan, semua orang bilang, terlalu mepet Pak. Yuk kita coba, pasti bisa. Dan puji Tuhan, kemarin terlaksana dengan baik ya. Meskipun rapat panitia hanya 1 kali, pertama dan yang terakhir, kami bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Puji Tuhan, semuanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Dan yang kedua adalah dana. Ya. Kita barusan Natal, Desember dan April kami harus melaksanakan Paskah. Terus terang dana tidak gampang, cukup besar. Tapi itu sebuah tantangan. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan, are you with me? Apakah Tuhan bersama aku di dalam acara ini? Kalau Tuhan nggak bersama dengan aku di acara ini, lebih baik nggak usah. Karena kalau Tuhan tidak terlibat, maka semuanya sia-sia. Saya berdoa, saya cari Tuhan. Saya cukup gelisah, namanya manusia. Nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Ya. Sampai satu hari dalam mimpi saya habis doa, saya tidur. Dalam mimpi itu saya nggak lihat Tuhan secara oh Tuhan Yesus, temu Tuhan dalam mimpi saya enggak. Tapi saya tahu ada Tuhan malam itu. Dan Tuhan itu cuma kuatkan hati saya. Bisa. Pasti dicukupkan. Dan malam hari itu saya sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di dalam kamar saya. Dan dalam mimpi itu saya nangis. Saya ngomong sama Tuhan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan, kalau Tuhan bersama aku pasti bisa. Dan mulai hari itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau khawatir lagi. Aku gak mau pusing lagi. Aku jalanin aja. Langkah dengan iman. Malam hari itu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya cuma satu, melangkah dengan iman. Jalanin dulu, pasti Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, semuanya tercukupkan. Sampai hari ini saya nggak ada hutang. Puji Tuhan.
Saya selalu merasa semuanya karena Tuhan. Nah, hanya di dalam Paskah ini, tetapi di setiap waktu, bahkan setiap hari. Bahkan kalau sekali kita mulai merasa itu karena kita, nah di situ awal kehancuran kita. Kalau kita mulai merasa, oh ini karena aku nih, nah di situ kita mulai awal kehancuran kita. Kalau kita merasa, oh aku bisa nih, ya. Perasaan aku bisa atau hati yang mulai mengatakan aku bisa, nah itu mulai berbahaya tuh. Itu adalah permulaan dari sebuah kehancuran. Makanya bukan hanya di dalam event Paskah ini, tapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap waktu saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. Ya. Melihat semua yang Tuhan sudah kerjakan selama hampir 3 tahun ke belakang, Tuhan bawa kami sejauh ini dengan jemaat yang antusias, dengan ribuan orang yang datang setiap minggu. Cuman saya boleh katakan itu hanya karena Tuhan. Khususnya di Paskah ini ya, pastinya ya. Dengan semua keterbatasan kami melihat Tuhan bekerja melampaui keterbatasan kami. Yang tadi saya sudah sampaikan soal dana. Melampaui keterbatasan kami soal waktu. Banyak orang yang mengatakan ini prepare hamin 1 bulan nggak mungkin bisa. Kita vendor untuk lighting, untuk sound, untuk dan lain-lain, itu 2 minggu sebelum acara belum ada. Itu sesuatu yang menurut manusia ini nekat. Tapi sekali lagi, semuanya karena kemurahan Tuhan. Yang pasti, sampai sekarang saya nggak ada utang. Ya. Utang sudah lunas semua. Ya. Dan banyaknya vendor-vendor yang bisa memberikan kami harga murah, dan banyaknya vendor-vendor yang akhirnya membolehkan kami melunasi setelah acara, itu merupakan pertolongan Tuhan. Biasanya vendor-vendor kalau minta pelunasan itu beberapa hari sebelum acara. Tapi karena keterbatasan kami minta, dan akhirnya kami kontak beberapa vendor. Kami telepon beberapa vendor, itu hikmat dari Tuhan. Kamu kontak vendor ini, kamu telepon kiri kanan. Dan akhirnya puji Tuhan bisa. Itu salah satu bentuk pertolongan Tuhan. Tuhan kenalkan dengan orang-orang baik. Tuhan ingatkan kepada vendor ABC. Yang akhirnya membolehkan kami untuk melunasi setelah hari H. Ya, banyak pertolongan Tuhan seperti jumlah kehadiran jemaat yang hadir. Ya. Banyak sekali yang hadir, itu juga bukan karena hamba Tuhan, bukan karena GSJS-nya, semuanya karena Tuhan. Pembelajaran yang paling penting adalah gak perlu khawatir, serahkan sama Tuhan, berjalan dengan iman. Kalau kita berjalan dengan iman, pasti ada jalannya, Tuhan pasti mencukupkan semuanya. Wah, semuanya terbayar. Kalau ada jemaat yang merasa diberkati, mereka senang banget, mereka banyak yang DM saya, mereka datang ke ibadah, mereka nangis, dijamah sama Tuhan, mereka mendapatkan ketenangan. Saya cuma bilang, oh it's all worth it. Semuanya terbayarkan, semua susah payah, semua keringat, semua effort, bahkan semua dana yang dikeluarkan. Saya katakan, it's worth it. Kalau ada satu jiwa aja yang dipulihkan, akhirnya kembali kepada Tuhan. Atau satu aja jiwa yang akhirnya mereka terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. That's priceless. Itu nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Itu nggak bisa dibeli dengan waktu, nggak bisa beli dengan uang, nggak bisa dibeli dengan effort. It's all worth it. Melihat jemaat bertumbuh, melihat yang datang diberkati. Puji Tuhan. Yang paling saya syukuri di Paskah di tahun ini adalah saya melihat semakin kompaknya tim pelayan Tuhan. Ya. Yang sebelumnya di awal 2022, 2023 kami pakai Balsam 2024, itu meetingnya bertubi-tubi. Ada aja ini dan itu. Akhirnya kemarin kami melihat ternyata kami nggak perlu banyak meeting, cuman sekali pertama dan terakhir. Itu. Saya syukuri bahwa
tim kami semakin kompak dan semakin solid. Yang kedua yang pasti, nama Tuhan dimuliakan, banyak jemaat diberkati, banyak jemaat dipulihkan, banyak yang DM saya, mereka sudah lama nggak ke gereja, dan mulai minggu depan mereka mau datang ke gereja lagi. Itu sangat syukuri dan itu sangat-sangat terbayar. Ya. Dan di dalam Paskah ini, kami dapat kesempatan untuk berbagi kepada panti-panti asuhan. Di Paskah ini kami juga launching program membangun Bahteranu, di mana kami membangun gereja-gereja di pedesaan. Well, itu semuanya anugerah Tuhan dan saya sangat syukuri dan saya sangat antusias untuk apa yang akan kita kerjakan di waktu-waktu yang akan datang. 4 kata, God is not dead, sesuai dengan temanya. Tuhan Yesus hidup, Dia mendengar, Dia melihat, bahkan semua jeripaya kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua struggles kita, semua tantangan kita, Dia tahu dan Dia pasti buka jalan. Dan saya syukuri bahwa saya punya Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa, yang bukan hanya mau menolong, tapi Dia sanggup untuk menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Halo, nama saya Jesslyn Abigail. Saya Creative Director untuk drama musikal Jumat Agung dan Paskah GSJS Jakarta. Oke, pergumulan yang paling besar yang aku alami selama persiapan Paskah itu tentunya ada di rasa kepercayaan diriku. Karena aku merasa aku tuh not capable enough untuk menjadi seorang creative director maupun show director. Karena biasanya memang itu bukan bidang yang aku ambil gitu. Walaupun aku memang terlahir untuk di industri kreatif, tapi ini sebuah hal yang baru lah untuk aku. Jadi aku cukup struggle lah untuk bisa mendevelop sebuah performing and arts, bersamaan juga harus jadi show director. Jadi itu cukup jadi beban banget untuk aku saat itu dan cukup banyak kepikiran juga atau overthinking mengenai kru yang akan terlibat, kira-kira drama ini akan berlangsung dengan baik atau enggak, acaranya akan berjalan dengan baik atau enggak, kira-kira drama ini akan well deliver atau enggak. Karena dari pesan atau cerita yang akan kita bawa ini kan juga ceritanya juga peristiwa penting dalam perjalanan penyalipan Tuhan Yesus ya. Jadi kepengennya message yang disampaikan juga harus well deliver gitu. Jadi cukup banyak yang menyita perhatian, menyita pikiran juga. Jadi ya cukup struggle sih di situ. Di titik paling rendah itu adalah ketika aku harus menyatukan 70 orang dalam satu pertunjukan atau performance. Itu lumayan struggle karena punya latar belakang masing-masing yang berbeda, latar usia juga beda-beda. Jadi bagaimana menerjemahkan kira-kira dari skrip ke teman-teman untuk memerankannya, menyanyikan lagunya, sampai juga ke dancer juga gitu ya. Terus juga gimana harus berhadapan langsung dengan banyak orang yang aku sebenarnya pribadi belum terlalu banyak yang aku kenal gitu. Aku baru kenal ketika aku mendirect drama musikal ini. Jadi menemukanlah harus beradaptasi, harus berkenalan ulang, dimana itu juga cukup takes time gitu ya. Jadi nggak langsung bisa pendekatannya cepat gitu, karena masing-masing harus aku olah juga dari pribadi lepas pribadinya. Teman-teman yang menampilkan drama maupun dancer dan juga singer. Terus juga momen paling rendah itu juga ketika ada beberapa teman-teman yang akhirnya harus mundur dari drama musikal karena mungkin terkendala mengenai waktu bekerja, waktu sekolah. Pokoknya jadi rudet, jadi riwah banget. Jadi banyak hal sekali yang akhirnya aku bikin overthinking dan aku tuh nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Bukan karena nggak mau, cuman aku tidak ingin menularkan rasa khawatir sama teman-teman tim lainnya, tim kru, karena aku yakin masing-masing sudah punya tanggung jawab masing-masing. Takutnya nanti malah menularkan hal-hal yang kurang baik. Jadi aku cuma bisa aku doakan, aku bawa ke dalam tangan Tuhan setiap proses-proses yang aku jalani sih. Pelajaran terbesarnya, Tuhan tuh nggak pernah salah pilih sih. Mungkin kita ngerasa kita nggak mampu, mungkin kita ngerasa kita nggak bisa, atau mungkin kita ngerasa kita banyak banget kurangnya. Mungkin ini bukan bidang yang sebenarnya kita sukai, atau mungkin
yang bukan kita dalami gitu ya. Tapi kalau Tuhan memang yang mau pakai, Tuhan nggak akan salah pilih. Itu yang aku rasain, dan benar-benar aku segala prosesnya dari mulai drama musikal sampai dengan event yang sedang berlangsung itu benar-benar semua campur tangannya Tuhan. Aku ngerasain banget, dirasa aku capek, ketidakmampuanku, ketidakberdayaan aku. Di situ aku ngerasa kuasa Tuhan tuh bekerja begitu besar banget. Karena kita tahu kita tuh bukan siapa-siapa, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, dan disitulah kita menyerahkan semua ketidakmampuan kita sama Tuhan, dan disitu kuasa Tuhan juga bekerja begitu besar dan begitu nyata yang bisa kita langsung rasakan. Yang aku syukuri ya, Tuhan Yesus tuh baik banget. Kalau kemarin itu aku jadi kreatif directornya, cuman kalau buat aku Tuhan Yesus tuh jadi kreatif directornya untuk hidup aku sih. Kalau mungkin gak ada Tuhan, mungkin dramanya tuh bukan cuman drama yang kemarin, tapi aku hidupnya tuh udah drama banget kemarin. Dari overthinkingnya, dari kesal-kesalnya, sedih-sedihnya, cuman semua tuh karena Tuhan baik. Di tengah rasa ketidakmampuanku, ketidakberdayaanku, kekuranganku yang menurut aku nggak mampu, tapi justru di situ Tuhan Yesus yang mampukan, dan itu buat aku tuh aku bersyukur banget sih. Kalau nggak ada Tuhan mungkin ya aku jadi hidupnya drama banget kalau kemarin. Oke, shalom semua, perkenalkan nama saya Theo. Bagiannya di Paskah ini sebagai technical director. Technical director itu adalah yang nyiapin sistem. Jadi di Paskah 2025 ini saya bertugas untuk menyiapkan sistem, dari sistem audio, dari sistem video, dari sistem LED dan sebagainya lah semacamnya. Untuk bertanggung jawab juga untuk sebagai ngepalain tim setup. Tantangan terberat sebenarnya di waktu preparation-nya. Tantangan terberat karena di waktu preparation-nya yang nggak terlalu panjang, kita harus sebagai technical director harus bikin sistem yang pastinya lebih baik daripada sistem-sistem sebelumnya ketika kita event di Balai Samudra, dan juga gimana caranya harus bisa tetap nahan budget juga biar nggak terlalu terbang melambung tinggi gitu. Itu sih tantangannya. Ada paniknya yang pertama itu di saat baru mulai setup mixer sound system. Karena mungkin buat teman-teman yang tahu dunia audio, kita pakai sistem yaitu gain sharing antara mixer monitor, mixer FOH, dan mixer broadcast. Which is sistem ini kita coba pakai di Natal 2024, tapi ada sedikit kegagalan lah gitu. Ada nggak mau connect, entah gimana, makanya itu yang buat sedikit panik. Tapi ya puji Tuhan di Paskah ini berjalan dengan normal lah. Dan yang kedua, waktu RF mic-nya putus-putus. Sebagai ya sound engineer juga gitu, karena saya sebagai sound engineer juga cukup panik juga. Kita mesti handle sekitar 15 mic, sekitar 15 body pack ear monitor gitu. Udah naikin semua, kita udah pakai antena combiner segala macam, udah nge-scan frekuensi, tapi waktu GR tetap mic-nya putus-putus lagi. Tuhan tetap ada karena masih dikasih ketenangan. Ada sedikit panik juga karena 15 mic dengan 15 ear monitor gitu, beda-beda mereknya juga, cukup susah untuk nge-handle-nya, tapi Tuhan masih kasih pikiran yang jernih lah gitu untuk tahu harus ngapainnya. Pertolongan Tuhan itu di masalah 2 tadi, yaitu di waktu Natal kita coba dengan sistem yang kurang lebih sama, itu nggak bisa jalan, sistem audio kita sempat molor beberapa jam untuk GR, tapi di Paskah 2025 ini puji Tuhan sekali colok jalan semua, tanpa ada kendala lah kasar gitu. Dan yang kedua, waktu RF mic putus-putus di GR, udah sempat hampir nyerah, karena udah nggak tahu lagi harus ngapain, udah ngelakukan segala cara, udah nge-scan frekuensi pakai beberapa alat, tetap nggak bisa. Tapi puji Tuhannya di waktu Jumat pagi, waktu cek sound di Jumat Agung itu, entah gimana semua mic, semua ear monitor itu berjalan normal. Balik lagi semua pasti karena pertolongan dari Tuhan. Mengenai iman, satu hal sih yang saya pegang, oma saya sempat berpesan sama saya. Semasa oma saya hidup, oma saya selalu pesan kepada saya, di satu ayat, oma saya selalu bacain ayat ini sama saya. Kolose 3 ayat 23. Mungkin teman-teman udah familiar dengan bunyinya. Bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Itu yang jadi dasar buat saya untuk melayani di tempat ini. Apapun juga yang kita kerjakan, dari kerjaan yang kecil, kerjaan yang besar, apapun lah pekerjaan kita, pelayanan kita di Paskah ini, terutama buat saya pribadi, megang ya apapun yang saya perbuat itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Melayani Tuhan di balik layar, saya pribadi sih senang banget. Karena saya udah suka dunia sound system, dunia multimedia itu dari SMP. Which is kalau kita hitung-hitung mungkin udah sekitar 10-12 tahun lah suka di dunia ini gitu. Jadi senang aja kita bisa ngehandle sekian alat gitu. Karena basicnya emang suka ngoprek alat juga gitu. Senang aja. Paskah 2025 dalam satu kata, ciamik. Kenapa? Karena persiapannya lumayan mepet. Kita lumayan banyak berganti-ganti vendor di waktu beberapa minggu sebelum acara, mesti mikirin sistem juga, gimana caranya kita bisa mengoptimalkan alat yang kita punya supaya bisa running well lah untuk acara ini gitu. Jadi makanya satu kata untuk Paskah 2025 ini ciamik, karena punya tim juga yang luar biasa. Thank you so much buat teman-teman tim setup yang udah rela begadang 3 hari 2 malam, gak tidur cuma bentar-bentar doang, nyolong-nyolong merem doang, tapi kita semua keren. I love you guys. Bersyukur karena masih Tuhan ngasih kesempatan untuk saya boleh melayani lagi di GSJS sebagai technical director, sebagai kepalanya tim setup yang bisa ngemandorin lah kasarnya tim setup ini. Bersyukur masih Tuhan kasih kesempatan, bersyukur juga masih Pastor Andrew masih kasih kesempatan untuk boleh terus berkembang, boleh terus melayani, bisa terus berkembang lagi karena sebagai technical director kita juga belajar dari kesalahan-kesalahan di sistem kita sebelumnya dan kita perbaiki lagi, kita sempurnakan lagi sistem kita di event-event berikutnya. Itu yang bikin bersyukur karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani di tempat ini. Halo, saya Elok. Saya di drama Paskah ini memerankan sebagai Bunda Maria. Shalom, aku Bibi. Kemarin di drama Paskah aku berperan sebagai Yesus. Suatu kehormatan dan kebanggaan sih buat aku bisa meranin sosok Tuhan Yesus ini. Dan di sini ada istri saya. Halo, shalom. Saya Ica. Di drama Paskah kemarin saya memerankan sebagai Veronica, tokoh wanita yang penuh dengan kasih. Di situ Veronica berperan sebagai perempuan yang penuh belas kasih dan tugas Veronica adalah yang melap wajah Yesus ketika Yesus disiksa ketika menuju ke Bukit Golgota. Yang saya rasakan senang dan bersyukur, tapi ada takut-takutnya juga sih karena baru pengalaman pertama ya. Jadi saya merasa bisa nggak ya gitu. Jujur kaget banget ya. Wah, meranin jadi Tuhan Yesus nih. Apalagi saya dari latar belakang agama seberang. Merasa kayak bisa nggak ya, layak nggak ya saya meranin peran ini. Setelah bertemu dengan Kristus, buat saya melayani Tuhan Yesus ini kayak sesuatu yang luar biasa lah buat saya. Saya kayak diberi, Tuhan izinin saya untuk sedikit menyelami tentang pengorbanan Dia pada waktu itu untuk kita semua. Dan saya bersyukur banget sih buat peran itu. Kalau saya pastinya sama ya, seperti suami saya, kaget, nervous, dan ngerasa aduh layak nggak ya gitu. Saya takut kayak tidak bisa menjiwai peran Veronica itu sendiri, tapi di waktu yang bersamaan saya tersentuh gitu dengan peran Veronica sendiri karena dia adalah sosok wanita yang penuh dengan kasih, dan saya yakin Tuhan mau ajarkan saya satu hal dalam peran ini. Jadi karena Bunda Maria ini perannya harus nangis ya. Jadi tantangannya yaitu saya harus nangis di beberapa kali ibadah. Jadi memerankan Bunda Maria dengan nangis gitu kan. Dan ini adalah drama musikal, jadi kita harus hafal pas lagunya, pas dialognya itu harus tepat. Jadi itu tantangannya sih. Dilihat juga banyak orang langsung live gitu kan, tantangan yang luar biasa itu.
Jadi waktu latihan dan di hari H kemarin, saya lagi dalam masa pemulihan, kaki kiri saya cedera. Jadi saya dibilang dokter tidak boleh melakukan aktivitas yang terlalu berat selama 6 bulan. Dan akhirnya dapat peran itu, saya ya berjalan dengan iman. Dan pada waktu hari H ada insiden pada saat salib diberdirikan, tiba-tiba jatuh ke depan. Dan saya secara refleks menahan salib dengan kaki kiri saya tuh. Kaki kiri saya yang sedang sakit, dan di situ sih Tuhan benar-benar jagain saya. Karena kalau tanpa penjagaan dari Tuhan mungkin kaki kiri saya itu bisa lebih parah, bisa sampai nggak bisa berdiri, bahkan nggak bisa berjalan. Tapi buktinya sampai sekarang puji Tuhan kaki saya baik-baik aja. Dan di situ sih saya semakin yakin kalau Tuhan hadir dan menyertai saya dari awal sampai akhir ibadah. Ya, kalau untuk saya tantangannya adalah saya harus mengekspresikan emosi dengan tulus di atas panggung. Ketika saya memerankan Veronica, apalagi saya harus menyaksikan Yesus disiksa, itu cukup berat buat saya karena peran Veronica di sini adalah bukan wanita yang penuh dengan air mata, tapi Veronica di sini adalah wanita yang penuh dengan kasih. Di situ dia seperti seakan-akan menguatkan Yesus bahwa memang Yesus harus melewati penyiksaan dan pengorbanan itu. Jadi saya harus menjaga konsistensi emosi saya. Itu cukup jadi tantangan sih buat saya. Untuk nyerah sih puji Tuhan enggak, karena saya percaya Tuhan yang pasti yang akan memampukan saya untuk bisa memerankan peran ini. Karena saya melihat dalam kehidupan nyata pun campur tangan Tuhan begitu nyata. Kebaikan Tuhan, karya Tuhan, di mana Tuhan sudah menyembuhkan saya, di mana Tuhan sudah menyelamatkan saya. Di situ saya percaya Tuhan juga pasti menolong saya. Kalau kepikiran untuk nyerah, ada sih sedikit waktu itu ya. Kenapa? Karena pada saat drama itu kan saya dalam kondisi cedera yang pertama. Yang kedua, melihat venue di bawah samudera yang besar banget. Saya harus mikul salib yang sebegitu beratnya. Tapi balik lagi di situ saya kayak ngerasa salib ini nggak ada apa-apanya dibandingkan berat yang dibawa Tuhan Yesus pada saat itu tuh. Dan akhirnya saya tetap lanjut, dan juga berkat support dari istri, anak, keluarga, teman-teman gereja, apalagi Pastor Andrew yang selalu kayak bilang, Kak Bi pasti bisa, Kak Bi pasti bisa, yang selalu semangatin saya. Jadi ya Tuhan, saya akhirnya bisa melalui semua itu. Dan juga ada feedback dari beberapa teman tuh yang bilang saya, entah dia datang langsung atau nonton di offline, mereka juga merasa terberkati dengan drama itu. Jadi puji Tuhan, bersyukur banget sih. Ya kalau saya pernah terpikir untuk nyerah, jujur pernah. Karena saya harus sebegitu mengatur waktu sebaik mungkin, karena untuk jam latihan, dan mengingat saya ibu rumah tangga, ibu dari 3 orang anak, jadi saya harus mengatur waktu yang baik. Itu membuat saya kayak, aduh bisa nggak ya nanti ngatur waktunya, kayak gitu. Tapi lagi-lagi Tuhan kasih saya kekuatan setiap harinya lewat teman-teman sepelayanan, teman-teman yang ikut drama. Jadi itu membuat saya kuat, dan saya yakin bahwa saya pasti bisa ngejalanin. Dan saya seperti ngerasa kayak Tuhan bilang, aku yang memilih kamu, aku juga yang akan melengkapi kamu. Lewat peran ini saya banyak belajar dari sosok Bunda Maria ini ya. Dia wanita yang hebat. Dari Bunda Maria ini saya melihat bahwa dia wanita yang taat kepada Tuhan, taat pada kehendak Tuhan. Karena Bunda Maria ketika dia menerima kabar dari malaikat bahwa dia harus mengandung Yesus, tapi dia langsung menjawab, jadilah menurut perkataanmu. Dan yang kedua, saya juga belajar dari Maria ini bahwa dia adalah wanita yang rendah hati. Wanita yang rendah hati, yang mau menerima panggilan Tuhan. Dan dia juga wanita yang tabah, karena menjadi seorang Maria tidak mudah. Banyak tantangan, rintangan yang harus dilewatinya. Tapi dia hebat, dia bisa melakukan semuanya itu. Dan juga dia seorang wanita yang penuh kasih. Dia mau merawat, dia menjaga, merawat Yesus dengan penuh cinta. Lewat peran ini Yesus
ngajarin saya tentang arti dari kasih yang sejati dan pengorbanan yang sesungguhnya sih. Dimana dia rela mati demi kita semua, apalagi dengan latar belakang saya ya, yang dari agama seberang, dan saya tidak pernah kenal kasih seperti itu. Sampai sekarang saya bisa bersaksi kalau Tuhan Yesus itu nyata, hidup, dan penuh kasih. Ya, kalau saya di sini mengambil pelajaran tentang kasih tanpa syarat, di mana saya belajar di tengah penderitaan orang, Tuhan panggil kita untuk hadir dan untuk menunjukkan kasih sekecil apapun. Dan saya belajar untuk taat, walaupun awalnya saya ngerasa nggak sanggup, tapi ketika saya melangkah, Tuhan sendiri yang akan menguatkan dan Tuhan sendiri yang akan mendampingi kita sampai selesai. Keren dari PAW-nya keren, kemudian drama Paskahnya keren, tim multimedianya keren, panggungnya pun keren. Paskah kemarin buat saya sih pengorbanan ya, karena saya kayak diberi izin sama Tuhan secara langsung untuk merasakan sedikit, walaupun cuma sedikit, apa yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu, dan saya benar-benar merasa terberkati sama itu. Amazing. Kenapa? Karena sungguh-sungguh luar biasa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati, dengan kasih. Saya percaya semua akan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.